Shalom, bagaimana kabar Anda semua? Haleluya, Anda diberkati Tuhan, saya pun demikian. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh, mari kita baca di Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 25. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 25. Saya bacakan untuk saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian pembacaan dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 25. Saya mendapatkan impresi ini dan ingin saya sampaikan karena tidak lepas dari apa yang saya alami beberapa bulan ini. Setelah kita offline dan kemudian kita online, dan dari online itu saya merasakan ada sesuatu yang mulai berubah. Orang katakan, oh kita masuk dalam yang namanya new norm life atau kehidupan normal yang baru, di mana yang biasanya kita beribadah, bersekutu secara offline, sekarang online. Dan di dalam online itu memang ada kelebihan dan kekurangannya. Lepas dari kelebihan dan kekurangannya, dan mungkin bisa dibahas lain waktu, saya kembali kepada diri saya sendiri. Sebagai pengkhotbah bisa dikatakan begitu, atau sebagai penceramah bisa dikatakan demikian, saya merasakan ada sesuatu yang berubah. Yang berubah adalah, kalau dulu secara offline kita bertatap muka, khususnya kalau di Dulos 14, pada saat kita menyampaikan sesuatu ceramah atau khotbah, kemudian ada respon balik. Entah pertanyaan, entah celetukan, entah kata-kata haleluya, puji Tuhan, atau entah kata amin untuk menguatkan seperti itu, atau berkomentar apapun. Dan itu bebas sekali di Dulos 14. Demikian. Liturgi tidak begitu straight, ya. Tetapi kita serius tapi santai, kita belajar firman Tuhan, kita berdiskusi firman Tuhan, bersoal jawab tentang firman Tuhan dan aplikasinya dalam kehidupan kita. Tetapi secara online itu berbeda. Memang kita menggunakan fasilitas yang ada, media seperti Zoom, atau Facebook Live, atau YouTube. Kalau di Indonesia mungkin tidak terpaku dengan kuota, ya. Tapi kalau di Indonesia terpaku, sangat terpaku. Kalau di luar Indonesia tidak terpaku, karena memang unlimited, ya. Jadi waktu bisa lebih dari 1 jam, mungkin sampai 2 jam. Namun yang saya rasakan
lebih dalam adalah dari offline menjadi online yang melakukan tidak hanya kita. Betul? Yang melakukan adalah persekutuan lain, jemaat lain, gereja lain, denominasi lain, sinode lain, aliran lain, yang selama ini kita tidak pernah dengar, ya, muncul bersamaan. Jadi kalau kita lihat nih, biasanya kita terkotak ya oleh 4 tembok gereja di gereja masing-masing. Kita tidak pernah mendengar khotbah dari gereja anu, gereja ini, itu, dan lain sebagainya, tidak pernah dengar. Karena kita bertumbuh, dimuridkan di gereja itu. Entah sejak kita kecil jadi turun-temurun, atau kita memang berpindah gereja seperti itu. Nah, pada saat setelah online, semuanya online di seluruh negara, khususnya dengan pewaktuan yang sama, seperti hari Minggu saat ini, Anda bisa mendengar online atau involve di dalamnya, entah medianya Zoom, Facebook Live, YouTube, atau apapun itu, atau hanya pasif saja mendengar seperti itu, banyak sekali. Dan yang saya rasakan, meskipun saya juga pengkhotbah atau penceramah, yang saya rasakan, itu adanya pengajaran yang begitu banyak. Kalau dulu nih offline, kita seperti datang ke sebuah warung yang jelas. Contohnya warung soto. Jadi yang dijual itu jelas adalah warung soto. Anda cari menu lain bakso tidak ada. Anda mencari menu gado-gado juga tidak ada. Anda mencari menu pecel lotek tidak ada. Yang ada adalah soto. Karena memang demikian soto. Mungkin ada di jalan yang sama atau berbeda jalan soto juga. Tetapi beda. Mungkin di sana soto ayam, di sini soto sapi. Tapi yang jelas soto. Spesifik sekali menu yang dihidangkan. Tetapi kalau kita sudah online, sepertinya kita bisa memilih pengajaran apa yang kita suka, seperti kita masuk ke dalam sebuah mall atau supermarket, bahkan hypermart, di mana kita bisa memilih itu, ya, tidak hanya satu pengajaran, tapi banyak pengajaran. Bagi saya tidak masalah. Anda akan belajar dari hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, dari luar negeri, dari dalam negeri, atau siapapun, tidak masalah. Tetapi kembali lagi di Yakobus pasal 1 yang saya baca tadi, ayat 19 sampai dengan 25. Kita tetap harus waspada dengan apa yang kita dengar. Apa maksudnya? Apakah saya tidak boleh Anda untuk belajar dari hamba Tuhan lain? Oh boleh, boleh. Anda bertumbuh dari hamba Tuhan lain tidak boleh? Oh boleh. Ya. Tetapi apakah yang Anda dengar, itu cukup hanya berhenti menyenangkan telinga Anda dan saya? Sekali lagi, apakah semua yang Anda dengar, pengajaran itu cukup hanya menyenangkan telinga Anda dan saya?
Memang sih dikatakan kalau kita melihat di ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar ya, bukan banyak mendengar ya. Cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini base-nya dulu ya, ini dasarnya dulu. Maksudnya adalah, sekali lagi telinga, memang mendengar, oke? Tetapi ada kata lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, artinya respon. Jadi ada aksi mendengar, ada respon. Entah berkata-kata melalui lidah bibir atau melalui emosi, yaitu amarah. Ingat, jiwa itu ada 3, ya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, jiwa ini berbicara mengenai jiwa. Ya. Terus kemudian ditambah sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Ini yang mau saya garis bawahi. Kita banyak mendengar aksi, pengajaran dari siapapun itu. Oke? Dan tentunya baik, yaitu firman. Anda belajar dari mereka. Entah yang hanya kulitnya saja, entah yang sampai dalam, sampai yang berseri-seri, bahkan sampai mungkin ada apologetikanya, ya, pembelaan-pembelaan firman terhadap pertanyaan-pertanyaan, ya, yang begitu banyak itu, ya, boleh-boleh aja. Tetapi ingat ini, terimalah dengan lemah lembut firman, jadi setelah mendengar, tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi sebenarnya apa yang kita dengar begitu banyak itu, ya, yang paling utama adalah bagaimana kita reaksi, ya, dari aksi yang terjadi. Ya, sekali lagi ya, yang terutama sekarang adalah apa respon, apa reaksimu dari apa aksi yang terjadi. Anda mendengar apa, reaksinya apa? Gampangannya begitu. Anda mendengar apa, reaksinya apa? Nah, harus ada jeda yang namanya cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Dan bisa saya katakan juga ya, harus lambat juga untuk kasih like, ya, jempol, atau respon apapun ya, atau dislike, atau apapun. Itu berarti ada proses yang namanya mengunyah. Mengunyahnya itu bagaimana? Mengunyahnya itu taruh dalam hati, ya, dengan lembah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi bisa dibayangkan seperti ini. Anda itu seperti ladang, ya, seperti ladang. Kalau dulu hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Anda, ya, penatua, diaken, pastor, pendeta, minister, atau siapapun itu di gereja Anda masing-masing, itu penanamnya satu, bisa dikatakan satu, ya kan? Ada ladang, penanamnya satu, bijinya itu. Soto yang spesial tadi itu, atau benih yang spesial itu, katakanlah benih anu, begitu. Tapi sekarang Anda ini seperti ladang, ya, tetapi dibanjiri dengan begitu banyak benih yang berbeda. Nah, ini membutuhkan hati yang lebih lemah lembut untuk bisa firman itu, benih-benih yang baik itu tertanam dalam hati. Sehingga apa? Berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Jiwa kita itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Bagaimana kita berpikir harus kembali lagi ke firman. Apa yang kita rasakan
harus kembali ke firman. Apa yang kita kehendaki harus kembali kepada firman. Firman yang mana? Tentunya harus kembali kepada firman Tuhan. Entah Anda menggunakan bahasa apapun, bahasa Jawa, bahasa Inggris, ya, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah yang lain, silakan. Tapi firman itu yang tertanam lembut di hati kita, ya, itu diterima, dan itu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jangan sampai dengan banyaknya benih ini yang akan tumbuh dalam diri Anda, ini malah mengacaukan Anda. Hamba Tuhan ini bilang ini, hamba Tuhan ini bilang itu. Hamba Tuhan yang senior ngomong gini, yang junior begini. Pikiran saya begini. Kita bisa bingung. Ya. Lalu bagaimana caranya firman yang saya terima dengan lemah lembut itu yang tertanam dalam hati ini bisa berkuasa menyelamatkan jiwa saya? Ingat, ini firman, jadi bukan sesuatu, kalau di sini dikatakan di ayat 1, bukan yang kotor, bukan berupa kejahatan. Ini firman, tapi begitu banyak yang menyampaikan, dan Anda sendiri bingung mana yang harus saya ikuti. Kalau saya melihat ayat selanjutnya, gampang ternyata. Dengan banyaknya benih yang ada di ladang diri Anda, dengan bermacam-macam benih itu, ya, yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Ingat, kembali lagi di awal tadi, jangan hanya jadi pendengar, oke? Jangan langsung respon, oke? Tetapi yang tertanam. Tetapi yang tertanam ini bisa berkuasa menyelamatkan jiwa kita, yaitu firman itu. Kalau ayat 22 terpenuhi, yaitu apa? Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Amin. Ya, amin. Jangan menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Kalau tidak, dikatakan di sini, menipu diri sendiri. Senangnya mendengar firman-firman begitu banyak. Benih ini banyak tertabur. Tetapi kita tidak melakukan. Kita hanya bercermin saja, kalau di sini dikatakannya. Seperti kita bercermin. Ya. Kita bercermin, kita tahu, oh alis kita tebal. Oh, hidung kita mancung. Oke. Oh, mata kita warnanya kecoklatan, ya kan? Oh, dagu kita mungkin kotak, persegi seperti itu. Oh, telinga kita lebih condong ngarah ke depan, ya kan? Oh, rambut kita hitam. Tapi setelah kita lepas dari cermin, kita bisa melihat diri kita. Jangan sampai firman yang ada, yang kita dengar, yang kita taruh di diri kita ini akhirnya menjadi apa? Kopi dari buku yang ada. Percuma kalau ini masuk dalam diri kita begini, tapi tidak terjadi aktualisasi yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Baik pikiran kita, baik perasaan kita, baik kehendak kita. Kita akan segera lupa, dikatakan di sini yang sama. Baru saja yang memandang dirinya, yaitu di depan cermin, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Akan mudah sekali lupa dengan apa yang disampaikan yang begitu banyak ini. Sejak beberapa bulan kita tidak offline bertemu,
atau sejak kita online, tetapi dengan ya bisa dikatakan penuh keterbatasan seperti itu. Saya melihat diri saya sendiri, iya ya, saya banyak bekal firman Tuhan, banyak buku atau ayat-ayat firman Tuhan bahkan yang mungkin dihafalkan begitu banyak. Tapi pada saat menghadapi realita kehidupan di tengah masa yang sukar ini, Anda bisa sebutkan masa sukar itu apa? Ya, kita mungkin juga berlainan, tetapi ada yang global yang saat ini kita sama-sama di masa pandemi. Kita di masa keuangan yang begitu sulit juga. Kita di mana ada keamanan nasional ya, di beberapa negara begini dan begitu. Berita yang negatif begitu banyak. Apakah kita kemudian masih tetap lupa dengan apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita tanam dalam diri kita gitu? Apalagi yang dengan begitu banyak. Apa lupa? Apa tidak sanggup untuk mengaktualisasikan, mengaplikasikannya? Apa tidak sanggup? Gitu. Kita lihat ayat 20-nya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Ternyata dengan hati yang lembut firman itu ditaruh dalam diri kita. Sebelum itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Ya. Dan sebelum kita melakukannya itu harus diteliti. Meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar dan melupakan. Jadi harus diteliti. Saya pernah mendengar khotbah seorang hamba Tuhan dikatakan bahwa kita ini harusnya belajar dari sapi. Rumput itu dimakan, dikunyah di mulut, ya, dimasukkan ke perut yang pertama, sapi itu, kemudian dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, baru ditaruh di perut yang kedua. Ya kan? Jadi dikunyah, diteliti. Bagaimana aplikasinya dengan kita? Gampang. Firman yang sudah Anda dengar nih dengan begitu banyak, begitu sering dari sekian banyak hamba-hamba Tuhan, Anda harus belajar sendiri. Ya, itu semua dari apa yang disampaikan hamba-hamba Tuhan boleh diuji, itu sebagai referensi, atau untuk mengingatkan, atau untuk menubuatkan, atau untuk mengkonfirmasi, apapun itu istilah Anda. Tetapi Anda sendiri harus dikatakan ayat 20, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Jadi Anda harus meneliti sendiri firman Tuhan, dan Anda perhadapkan dengan masalah yang ada, bahwa firman adalah jawaban. Jawabannya di mana? Tanya Tuhan. Karena itu adalah hukum yang memerdekakan. Jadi kalau Anda merasa terbelenggu, jangan larinya langsung, wah aku cari khotbah yang cocok ya. Khotbahnya hamba Tuhan ini yang cocok nih. No. Stop lakukan itu. Cari gali firman yang pernah tertanam dalam hati saya yang paling lembut ini apa. Ya kan? Kemudian diteliti. Ini kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Ya kan? Diperhadapkan kepada Tuhan, kepada masalah, kepada diri Anda sendiri waktu Anda meneliti. Ya. Dan setelah mengerti, Anda lakukan. Nah, setelah Anda lakukan, maka Anda akan menikmati kuasa dari firman itu. Anda akan menikmati kebahagiaan
Karena Anda melakukannya, dan Anda akan menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi Anda tidak bisa lagi, dan saya tentunya, hanya mengandalkan apa yang saya pernah dengar, saya nikmati saat beribadah dan lain sebagainya, berhenti sampai di situ saja. Tidak cukup. Tetapi apa yang kita dapatkan tadi, pada saat kita kembali kepada, bisa dikatakan, realita kehidupan, bagaimana bekal Anda tadi, yang Anda dapat tadi, itu bisa menjawab segala permasalahan dan persoalan Anda dan saya. Kita hidup dalam hukum kasih. Anda tahu kan hukum kasih, saya tidak akan menyebutkannya. Dan Anda sudah tahu kan hukum kasih. Apakah itu bisa Anda lakukan penuh? Tentunya kan banyak syarat kan. Kalau dia mengasihi saya mengasihi dia. Kalau dia berbuat baik kepada saya berbuat baik kepada dia. Tapi apakah bisa kita mengikuti kata Kristus, kasihilah musuhmu? Atau apakah kita bisa mengatakan, mungkin bukan musuh ya, tapi perkataan Yesus sendiri di hukum kasih sendiri kan? Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu melihat manusia itu tidak bisa makan, apakah kamu bisa memberi dia makan? Seperti kamu kalau lapar, kamu kasih makan kepada perutmu. Tapi kita kan punya banyak persyaratan ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Itu gampangannya. Jadi saya mau sampaikan begini. Kembali lagi di awal. Silahkan Anda dan saya belajar banyak firman dari hamba-hamba Tuhan yang memang mereka sudah diurapi dan mereka luar biasa, mereka terdidik, terlatih, ya, seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa kita sendiri harus meneliti hukum yang sempurna. Kita harus meneliti. Pada saat kita menghadapi banyak masalah, apapun itu. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan Anda dan saya. Hanya firman Tuhan yang kalau kita melakukannya, maka kita berbahagia dengan apa yang kita perbuat sesuai dengan firman itu. Firman tidak bisa akan menolong kita banyak kalau itu hanya diam di telinga kita, kemudian kita lupa, berhenti di hati kita yang paling lembut, dan itu hanya ya begitu aja. Tapi tanpa pernah dikunyah, tanpa pernah kita teliti dan kita lakukan. Jadi mari dengan begitu banyak khotbah-khotbah online yang Anda dengarkan, coba Anda mulai lihat. Oke, silakan bawa itu sebagai cermin. Tapi setelah itu menjadi cermin Anda, apakah kemudian cermin itu, sepertinya aku sudah bosan dengan cermin ini, aku ganti cermin lain saja gitu. Kemudian ganti lagi. Daripada cermin itu, lebih baik Anda ambil kamera video Anda rekam wajah Anda lihat wajah Anda dengan sungguh-sungguh. Apakah jalan hidupku sudah sesuai dengan firman? Bukan apa kata hamba Tuhan, tetapi apakah benar-benar oleh firman dari Tuhan sendiri? Apakah demikian? Kalau belum, ya mari kita perbaiki diri kita.
selama beberapa bulan offline dan juga online juga beberapa kali ada kesulitan, saya juga tidak tampil, bisa dikatakan begitu, secara online. Saya merenungkan banyak tentang kehidupan saya. Bagaimana saya memperhadapkan kepada 10 perintah Tuhan. Pak, 10 perintah Tuhan itu kan sudah zaman perjanjian lama. No. Zaman sekarang masih berlaku. Karena itu kemudian disarikan kepada hukum kasih. Ya. Saya perhadapkan juga dengan hukum kasih. Ya kan? Apakah saya sudah benar? Banyak titik yang saya nggak benar. Sepertinya benar, ternyata tidak benar. Dan harus diperbaiki. Cobalah ambil waktu meneliti hukum yang sempurna ini dengan cara bagaimana. Kalau kita melakukan satu kesalahan misalnya, contohnya apa ya? Ambil satu dari 10 perintah Tuhan. Nah, jangan berzina, begitu aja. Jangan berzina. Jelas kan, jangan berzina. Orang berpikir fisik kan gitu. Maka di Matius pasal 5 Tuhan kan bilang, kalau kamu melihat perempuan dan mengingininya, bahkan kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan lama dikatakan, kalau kamu melihat perempuan dan bergerak alat syahwatmu, kamu sudah berzina. Hanya melihat loh. Ya kan? Nah, itu kan sama saja dikatakan melanggar 10 perintah yang katanya jangan berzina. Tapi kita sudah berzina. Dengan apa? Dengan mata kita. Makanya di firman juga ada tertulis, karena congkel aja matamu, kan begitu. Daripada kamu utuh tapi kamu tidak masuk kerajaan surga. Jadi ada level-level yang dulu mungkin jangan berzina secara fisik, tapi sekarang secara jiwa pun, pikiran, perasaan, kehendak, ya jangan berzina. Apalagi secara roh, jangan berzina. Itu contoh ya. Belum lagi tentang menghormati orang tua. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di bumi. Itu aplikasinya bagaimana? Ya kan? Kan itu tidak cuma perjanjian lama, zaman kuno, no. Sekarang pun hormatilah ayahmu dan ibumu. Apalagi sekarang jarak jauh, misalnya ayah ibu saya ada di Indonesia, saya ada di luar negeri begini, bagaimana saya menghormati ayah dan ibu saya? Terpisah jauh. Sekarang ada media, sekarang ada online, media online, komunikasi online atau apapun. Komunikasi, sering komunikasi. Say hello kepada mereka juga. Seperti itu. Itu harus direnungkan. Yang bekerja ya, kepada tuan kita, kepada majikan kita, ya, bukan saja pada saat kita pada saat mereka tidak ada kemudian kita seenaknya sendiri. Pada saat mereka ada kita takut dan gentar dan hormat pada mereka. Nanti dulu. Ya kan? Kita harus menghormati mereka meskipun mereka tidak ada. Seperti kita melayani dan menghormati Tuhan Raja kita Yesus Kristus. Itu termasuk menghormati orang tua, majikan kita, pimpinan kita. Menghormati pemerintah sama saja. Ya kan? Nah, mari segala pengajaran yang begitu banyak tidak hanya berhenti di telinga kita, tidak hanya berhenti tersimpan dalam ingatan kita dan hati kita, tapi mari kita teliti, ya kan? Kita lakukan dengan cara menyelesaikan dengan banyak masalah berdasarkan firman. Maka kita akan berbahagia dengan segala sesuatu yang kita perbuat berdasarkan firman itu. Kita masih cukup lama, ya. Online ini akan cukup lama, entah sampai kapan. Entahkah mungkin nanti setelah masa pandemi ini selesai, apakah
kemudian kembali ke offline atau tetap di online, kita juga tidak tahu. Tetapi yang terpenting adalah kita punya online secara pribadi dengan Tuhan Raja kita Yesus Kristus setiap saat. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan memberkati.